Halo anak-anak semua, di video kali ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, triknya di penjumlahan dan pengurangan pecahan ini adalah penyebutnya harus sama. Penyebut itu di bagian bawah ya. Jika berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Contohnya nomor 1, 2/5 ditambah 1/5. 2/5 ditambah 1/5. Lihat penyebutnya sudah sama. Berarti kita tinggal menjumlahkan bagian pembilang. 2 tambah 1 sama dengan 3. Penyebutnya tidak perlu diapa-apakan, tinggal ditulis per 5. Yang ditambahkan adalah bagian atas atau pembilang. Oke. Nomor 2, 3 ditambah 1/4. Nah, ini bilangan utuh, kemudian ada bilangan pecahan. Maka jika ada seperti ini, lanjut saja ditulis 3 1/4. Karena 3 itu artinya 3/1 ya. Nanti kalau disamakan penyebutnya sama, hasilnya jawabannya 3 1/4. Selanjutnya kita akan membuat contoh yang berbeda penyebut. 2/3 ditambah 1/2. Nah, lihat penyebutnya. Ada angka 3 dan angka 2. Berbeda ya. Maka kita samakan dulu. Bagaimana cara menyamakannya? Kita kali ya. Kali kemudian kita cari hubungannya antara 3 dan 2. Kelipatan 3 dan 2. Itu ternyata KPK-nya adalah 6. Nah, kita tulis di sini supaya lebih jelas mengerjakannya. Ini agak panjang. Ditambah 1/2. Oke, 3 sama 2. Itu KPK-nya adalah 6. 6 dibagi 3 itu 2. Berarti ini nanti dikali 2. Kalau bawah dikali 2, ingat ya di pecahan, kalau bawah dikali 2, atas juga harus dikali 2. Nah, kemudian ini 1/2. 2 apa hubungannya sama 6? 6 dibagi 2, 3. Berarti supaya 6, ini dikali 3, bawah dikali 3, atas juga harus dikali 3. Paham ya? Sama dengan baru kita hitung 2 kali 2 4 per 3 kali 2 6 ditambah 1 kali 3 3 per 2 kali 3 6. Nah, ini penyebutnya sudah sama, berarti bisa dikerjakan. Yang ditambahkan adalah bagian atas. 4 tambah 3 sama dengan 7. Per penyebutnya tinggal dipindahkan, tidak dijumlah. 7/6. Kita sederhanakan. Ingat, ini pembilangnya lebih banyak, berarti nanti jawabannya adalah pecahan campuran. 7 dibagi 6 yang utuh adalah 1. 1 kali 6, 6. Berarti 7 dikurang 6, sisanya 1 per penyebutnya kita pindah. Nah, ini sudah sederhana. Jawabannya adalah 1 1/6. Oke, nanti bisa diputar lagi ya videonya Ibu. Kemudian contoh berikutnya nomor 4. 3 2/5 ditambah berapa ya? 2 2/3. Nah, ini ada pecahan campuran yang dijumlahkan. Berarti nanti bilangan utuhnya kita kelompokkan terlebih dahulu. 3 tak sama 2. Berarti ini 3 ditambah 2. Nah, biar gampang ya, nanti biar lebih mudah. Ditambah pecahannya sekarang kita kelompokkan. 2/5 ditambah 2/3.
Nah, selanjutnya kalau sudah begini, tambahkan 3 tambah 2, 5. Ditambah, nah ini masih berbeda penyebutnya. Kita samakan terlebih dahulu. Berarti kita tulis dulu ya. Pernya agak panjang. 2/5 ditambah 2/3. KPK-nya 5 dan 3. Apa hubungannya ya? 5, 3 itu KPK-nya 15. Berarti 15 bagi 5 adalah 3. Berarti 5 kali 3, yang bawah atas juga harus dikali 3. Kemudian 15 dibagi 3 itu 5. Berarti ini dikali 5, yang atas juga harus dikali 5. Kita kerjakan. 5 ditambah 2 kali 3, 6 per 5 kali 3, 15 ditambah 2 kali 5, 10 per 3 kali 5, 15. Sama dengan 5 ditambah 6 tambah 10, 16 per, penyebutnya tinggal dipindah, 5. Terus kemudian ini jadi 5, 16 per 15. Nah, perhatikan pembilangnya lebih besar, berarti ini 16 dibagi 15 berapa yang utuh? 1, berarti satunya bisa kita tambahkan ke angka 5, berarti 6, kemudian sisanya 1/15. Nah, paham ya cara mengerjakannya, langkah mengerjakannya harus berurutan. Kemudian kita akan ke pengurangan pecahan nomor 5. Nah, 5/8 dikurang 3/8. Penyebutnya sudah sama dengan penjumlahan tadi, tinggal dikurangkan pembilangnya. 5 kurang 3, 2, 8-nya tetap, penyebutnya tinggal dipindahkan. 2/8, apakah masih bisa disederhanakan? Oh, bisa, dibagi 2 atas, bawah juga harus dibagi 2. 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4. Nah, ini sudah paling sederhana. Jadi kalau mengerjakan pecahan, jangan lupa untuk menyederhanakan, karena biasanya di ABC itu diminta yang paling sederhana. Oke, lanjut nomor 6. 4 dikurang 1/3. Nah, ini bisa pakai coret-coretan, bisa juga tidak. 4 dikurang 1/3. 4 itu bilangan utuh, dikurang pecahan ya, 1/3. Berarti nanti pasti jawabannya 3. Nah, karena ini 1/3, supaya 1 berarti nanti kurang 2/3. Nah, ingat ya anak-anak, coba kita ingat lagi, ibu ingatkan lagi ya. 4/4 itu sama dengan 1. 5/5 sama dengan 1. Nah, jika pembilang dan penyebut sama, itu adalah 1. Nah, kalau 4/5 berarti itu tidak ada 1. Nah, tapi cukup kalau misalnya 5 aja, berarti ini artinya 5/1, tapi tidak perlu ditulis kalau 5/1. Oke, kita lanjut ke pengurangan yang berbeda penyebut. Nomor 7 ya. 5/6 dikurang 1/4. Nah, penyebutnya berbeda. Kemudian apa hubungannya 6 dan 4? Kita cari dengan KPK ya. KPK-nya 6 dan 4 itu adalah 12. Ini bisa langsung dikalikan. Misalnya ini dikali 4, karena ini penyebutnya 4 ya. Ini kali 4, ini kali 4 juga. Kemudian ini dikali 6, ini kali 6 juga. Nanti bisa sama penyebutnya, tapi nilainya akan besar, angkanya terlalu besar. Nah, nanti disederhanakannya lebih sulit. Nah, tapi kalau dijadikan 12, ini bisa juga dijadiin 24, bisa juga. Kita pilih yang 12 ya, supaya menyederhanakan tidak terlalu banyak. 5/6. 12 dibagi 6 itu berapa?
2, berarti 6 kali 2 ya, supaya 12. Kemudian bawah kali 2, atas juga harus dikali 2, dikurang 1/4. 12 dibagi 4 itu berapa? 3. Kemudian yang atas juga harus kali 3. Nah, ingat ya pesan Bu Wulan, hafalkan perkalian dan pembagian. 5 kali 2, 10 per 6 kali 2, 12, dikurang 3/12. Ingat, ini dikurang, berarti pembilangnya dikurang, jangan ditambah. 10 kurang 3, 7, per penyebutnya tinggal dipindah. Nah, paham ya anak-anak? Ini sudah sederhana, berarti nggak perlu disederhanakan lagi. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 ke pecahan campuran. 6, 1/6 dikurang 2, 2/3. Sama seperti tadi ya, bilangan yang utuh kita sendirikan dulu. Berarti ini 6 dikurang 2, kemudian ditambah, tapi bukan itu ya, nanti pecahannya tetap dikurang. Ditambah 1/6 dikurang 2/3. Nah, sama dengan 6 kurang 2, 4, ditambah, ini berbeda penyebut, kita samakan terlebih dahulu. 6 sama 3 hubungannya, 6 itu bisa dibagi 3? Ya, bisa ya, berarti 1/6 tidak perlu diapa-apakan karena kita jadiin 6 aja. Kemudian 2/3, supaya jadi di bawahnya 6, ini jadi kali 2, ini juga harus kali 2. Sama dengan 4 ditambah 1/6 dikurang 4/6. Loh, tidak bisa Bu. Kalau tidak bisa, kalian kan masih punya angka utuh 4. Berarti 4-nya diambil 1, ditambahkan ke sini nanti ya. 4 diambil 1 tinggal 3, ditambah, karena tadi diambil 1 dan ini adalah 6, berarti jadi 6/6. Nah, tambahkan di sini ya. 6/6 tambah 1. 7/6 dikurang 4/6. Sama dengan 3. 7 kurang 4, 3/6. Sama dengan 3. 3/6. Bisa disederhanakan lagi, dibagi 3, dibagi 3. 3, 1/2. Oke, paham ya urut-urutannya, langkahnya? Nah, selanjutnya kita akan ke penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Kalau desimal, kata kuncinya adalah urutkan tanda komanya. Nah, mau di belakang koma ada 5 angka, 2 angka, 3 angka. Yang diurutkan adalah tanda koma. Ingat ini, yang diurutkan adalah tanda koma. Contohnya, nomor 1, 2,75 ditambah 1,2. Nah, kalian nanti coret-coretannya di kertas lain ya, atau boleh di sini. 2,75, 1,2, jangan ditulis dari urut dari belakang. Nah, kalau bilangan biasa boleh diurut dari belakang, tapi karena ini desimal maka yang diurutkan adalah koma. 1,2 ditambah 5, 7 tambah 2 9, komanya diurutkan. 2 tambah 1 3, berarti ini jawabannya 3,95. Kemudian nomor 2, 81,23 dikurang 3,6. Nah, kita langsung pengurangan saja. 81,23 dikurang 3,6, sama, yang diurutkan adalah koma. 3-nya diturunkan, 2 kurang 6 tidak bisa, pinjam 1, 12 kurang 6, 6, komanya diturunkan, 0 kurang 3 nggak bisa ya, ini tinggal 7, 10 kurang 3, 7, berarti jawabannya adalah 77,63. Oke, sekali lagi. Nomor 3, 3,8 dikurang 1,24. Ya, kita urutkan komanya. 3,8 dikurang 1,24.
yang berurut adalah koma ya. Nah, ini nggak ada angkanya. Jangan langsung 4 diturunkan karena letaknya di bawah. 3,8 itu bisa ditulis 3,80. Berarti 0 kurang 4 tidak bisa. Pinjam 1, 7. 10 kurang 4, 6. 7 kurang 2, 5. 3 kurang 1, 2. Jadi jawabannya 2,56. Paham ya anak-anak? Nah, kalau tidak paham nanti bisa diulang lagi video dari ibu. Terima kasih.